Apa ya? Aku tuh dulu sempat nulis lagu, tapi di Rusia juga. Hah? Tapi aku dulu ghostwriter untuk Oh iya? ya Sempat jadi ghostwriter? sempat jadi ghostwriter. Tidak ada rasa memiliki dalam grup. Nah itu aku sanggah coach. Mohon maaf ya, waktu syuting VT itu banyak pakai baju aku. Kalau nggak memiliki, ngapain aku share? Betul. Iya kan? Aku bawa laptopku, mic kondenserku yang murah itu, aku bawa ke kosan teman-temanku, habis record, aku ambil mereka, taruh di mobilku, bawa ke apartemenku, shoot the music video, aku suruh tim aku edit, aku antar mereka pulang satu-satu. Aku tanya, jadi gimana maunya? Oh kami mau bertiga. Aku bilang, oke. But I was so hurt, I was like deeply hurt. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Alan Anderson. Halo Coach Indra, Halo. apa kabar? Kita dulu pertama Akhirnya. kali ketemu tahun 2016 di The Voice Indonesia. hampir 10 tahun ya Alan. Betul. Aku beli loh program kamu. Serius? Serius? Yang itu yang latihan vokal? Iya, yang mama. Aku dengerin pakai iPod dulu. Pakai iPod guys, tahu nggak iPod kalian? Tahu nggak Ya? iPod? Luar biasa ya. Tapi Alan ini thank you banget udah mampir kesini. Terima kasih Yang pasti- Coach Indra sudah. Banyak hal menarik yang aku ingin gali dari seorang Alan nih. Yuk, Dan aku kita pengen gali. juga teman-teman mendengarkan percakapan kita. Yes. Karena menurut aku banyak hal inspiring ya. Ya, semoga ya bisa menginspire. Oh pasti dong, pasti dong. Yang pasti kongres juga untuk lagu Senafas. Ya kan, ini lagu single terbaru lah ya. Ada 2 versi juga, ada yang akustik. Betul, ada yang akustik dan ada yang versi full. Nah versi full dan juga MV-nya bisa ditonton. Itu MV atau Bisa. video lirik ya? Itu lebih ke visualizer. Visualizer Ya. hitungannya ya. Karena nggak ada alannya kan? Ada, aku sebagai pemberi surat. Emang ada ya? Ada, aku cuma secuprit 1 detik kayaknya. Oh, Cuman, 1 detik, oke. awak Rendike ya. Oke. Melayu juga. Iya. Tapi langsung aja guys ya, bagi yang belum langsung aja Senafas itu single terbaru dari Alan. Tapi sebelum Alan, aku nih di podcast ini selalu ngajak teman-teman menapak tilas perjalanan. Wah, Karena gini ya, buat teman-teman yang mungkin belum familiar panjang sama Alan. Coach. Panjang. Panjang banget. Tapi buat teman-teman yang belum familiar, Alan ini adalah seorang singer, songwriter yang nggak cuman aktif di Indonesia aja guys, tapi juga sudah melalang buana sampai ke Malaysia dan bahkan sekarang katanya 70% lah ya di KL. Iya, 70%. Ini mencoba untuk 50-50 lah. Makanya Mencoba untuk 50 di Indonesia. juga. Dan kalian sedang mempersiapkan single terbaru juga guys. Yeay. Itu masih rahasia atau bisa di-spill? Kayaknya karena beliau masih ada kontrak dengan Oh, label. jangan di-spill dulu. Oke. Tapi nanti aku spill buat Coach Oke, secara pribadi. spill secara pribadi. Yang pasti ini bakal exciting banget Iya. karena salah satu kolaboratornya juga aku fans juga. Iya, aku ya kan? dari dulu aku penggemar berat beliau. Yang mana dulu pernah ketemu tahun 2016 ya. Jujur. Nah, kalau teman-teman mengikuti perjalanan mungkin tahu siapa orangnya, tapi rahasia. Nah, clue-nya bestie ya. Soalnya pasti ya. Nah, Alan, kan ini kan hal yang sesuatu yang cukup sesuatu yang cukup langka lah. Bisa diterima di Malaysia. Walaupun Alan masa mudanya sempat grow up di sana ya. Betul, aku dari umur hampir ke 17 aku di Malaysia. Oke. Beberapa tahun, 6 tahun kayaknya. 6 tahun di Malaysia. Tapi kan tetap aja Alan Anderson adalah seorang singer-songwriter Indonesia. Betul. Kok bisa diterima sama orang sana tuh gimana sih, Lan? Jadi itu ceritanya sangat unik ya, Coach. Jadi, aduh ini panjang banget ya ceritanya. Jadi gini, jadi di 2024 itu, aku tuh mengalami sebuah pergejolakan hidup lah. Kayak 2024 tuh gejolak. mungkin, iya, Oke. kayak krisis gitu loh. Aduh aku nggak ambil job waktu itu di Indonesia. Waktu itu aku masih fully di Indonesia. Masih nyanyi-nyanyi lah di acara-acara gitu. Terus aku kayak, aduh aku suka banget lagi lagu Rindu gitu loh. Jadi itu Januari. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk remake lah gitu. Gila. Tunggu. Aku boleh pause dulu gak? Boleh. Ini buat aku udah gila banget deh. Kita memulai percakapan ini dengan kisah Berat. yang sangat berat di mana Alan menghubungi pihak-pihak untuk
boleh nggak gue cover lagu Rindu ini? Yes. Gila guys. Oke, terus. Jadi coach, aku tuh lihat dari dulu, jadi video aku nyanyi lagu Rindu itu tuh selalu FYP. Tapi bukan aku yang upload itu loh, orang lain nggak ngerti sound. siapa. Dia tuh pakai video aku di The Voice yang dulu yang kamu coaching aku. Yes, betul. Dia kayak FYP terus kayak likes-nya 200.000. Terus aku sempet minta temanku, coba kamu nyanyiin. Viral. Terus aku nyanyiin di garasi, waktu itu aku di Australia. Viral juga, aku bilang, mungkin sudah saatnya aku tuh remake lagu ini. Jadi aku menghubungi pihak-pihak terkait, aku ingin remake lagu ini. Boleh, kita tanya dulu ya. Oke, boleh. Aku remake, ya independent musician ya coach. Jadi waktu itu duitku tuh sangat terbatas lah. Jadi aku menghabiskan hampir semua uang yang ada di rekening aku. Demi meremake Rindu. Nah, guys, ini Rindu yang itu ya, emang bener Rindu. Ini Rindu. The Rindu. The Rindu yang aku nyanyikan dulu di The Voice. Jadi aku, music video apa semua, pokoknya uang pribadi. Duit aku waktu itu sisa 1.500 perak. 1.800 perak guys. Habis bikin itu kayak BCA. All in ya. All in. Oh my BCA. God. Wah. Oke. Sepertinya harus berkenal dengan Indomie ini. Untung Indomie enak guys. Gue di iklan nih. Harus sponsor. Iya. Nah, terus. Terus habis itu udah bulan pertama kok lagunya nggak naik ya. Aduh, kenapa di TikTok naik? Kenapa di Spotify tuh nggak naik? Oke. Bulan kedua kayak nggak naik. Lan ada job nih di Surabaya. Aku terimalah jobnya. Akhirnya, oke, ayo kita pergi Surabaya. Surabaya, kayaknya aku perlu healing deh ke Bali. Jadi aku tuh waktu di airport coach, aku taruh handphoneku kayak di lantai gitu. Terus aku bikin kontennya ala-ala galau-galau gitu. Aku pakai Rindu. Aku sampai di Bali, handphoneku ting 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 ting. Notif. Tiba-tiba yang pakai sound aku 3.000. Tiba-tiba udah 10.000. Viral. Aku nggak ngerti kenapa, bagaimana dia naik. Pas viral, aku kayak, gini ya rasanya. Gini ya rasanya. Gini ya rasanya. Oh my God. Lagu kita dipakai orang gitu loh. Terus aku balik Jakarta. Setelah seminggu, waktu itu CFD. Aku kan suka bikin konten kan dulu di CFD coach. Oke. Aku ke CFD, aku bikin konten di situ. Aku tuh iseng aja, aku tulis CFD Jakarta, tanda centang gitu loh. CFD Kuala Lumpur, kapan ya? Dikomenin tuh. Jom, ayo datang sini, gini. Karena yang memakai sound aku kebanyakan tuh orang Malaysia. Jadi aku pakai, terus tiba-tiba aku dihubungin orang, Alan, kamu jadi datang ke sini ya? Aku mau kasih kamu hadiah 3.000 ringgit. Siapa? Sekarang jadi manajer aku. Gitu. Terus aku kesana dengan uang pas-pasan. Terus tiba-tiba sampai sana ketemu ini, tiba-tiba Alan kita buat showcase ya. Aku nggak punya lagu terkenal loh. Lagu aku cuma satu. Ini yang naik. Dan itu pun nggak naik banget gitu loh. Nggak yang ratusan juta listeners. Nggak apa-apa, kita coba aja. Kita bikin 2 hari. Aku bilang, aduh. Oh my God. So orang-orang ini beli nggak? Nah itu meragukan. Aku ragu. Tapi orang-orang ini mereka they believed in you gitu ya? Ya. Oke. They believe in me. So kita buat showcase. Oke, kita coba jual tiket. Sold out ternyata semuanya. 2 hari. Dan aku tuh kayak, wow, ada yang beli tiket aku. Dan yang datang tuh kayak dato-dato, ada penyanyi Malaysia namanya Ernie Zakri. Dia beli tiket loh. Dia beli tiket kalau nggak salah 5 tiket dia beli. Dan aku berkenalan lah dengan Kak Ernie Zakri ini. Dia tuh kalau di Indonesia tuh kayak Liodra-nya Malaysia gitu. Iya. Sampai akhirnya aku tuh bikin lagu buat dia. Itulah yang menjadi cikal bakal Alan bikin lagu buat artis Malaysia. Jadi dari Rindu sebenarnya. Oke, sebentar. Oke, tunggu showcase. Oke, terus. Showcase, ketemu orang. Ya udah. Alan mau bikin lagu, ayo. Aku mau bikin lagu. Seperti itu coach. Oke, ini perjalananku. Perjalanan dari sebuah
keterpurukan Betul. mulainya. Betul. Ketika frustrasi, kenapa nih gue mungkin waktu itu karir musiknya sedang Iya, tidak ada sedang- apa-apa waktu itu ya. Sedang gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Bukan cuma musik, Coach, kehidupan pribadi. Oke, pribadi Gonjang-ganjing. pun sedang ada keterpurukan waktu itu ya, Iya, tahun 2024 itu ya. Adalah, ada. Dan itu juga yang akhirnya mungkin mendorong Alan juga untuk kayak I wanna do something yang Iya, betul. yang iya nggak sih? Dan terjadilah bisa-bisanya, ya tentu Alan berhasil membawakan lagu Rindu sebelumnya di ajang itu ya. Betul. Tapi to actually remake it and Yes. become the artist, male artist Yang nyanyi itu. yang nyanyiin Rindu guys. Yang benar-benar sebelumnya kan aslinya Frida Luciana. Betul. Setelah Frida Luciana ada Agnes Monica ya kan. Betul. Tiba-tiba Alan Anderson. Dan itu susah banget, Coach. Makanya Lagu itu tuh sangat melekat dengan dua penyanyi perempuan ini. exactly itu maksudku. Aku kayak, aduh gimana. Jadi aku tuh literally nyanyi apa yang, well, you know, during The Voice Indonesia kan, kamu kan kayak, oh kalau kamu gak nyampe ini, kamu bikin kayak gini. Betul. So I remember all those things, and I just apply it there. That's me banget tuh. Iya. Prinsip aku banget tuh. Jadi kalau kamu dengar improvisasi aku yang ada di Rindu yang ini, itu the exact improvisation yang aku pakai di The Voice. I see. Berarti ada pengaruh aku juga ya sedikit ya? Iya. Bangga banget. Bangga kan? Bangga. Yang ada itu oke. Aku inget banget, oh ini cara aku nyanyi dulu. Taruhlah di sini. Musiknya dibikin berubah dikit, Iya, bikin lebih lebih 2024 lah. Yes. Dan apa? Cara nyanyinya ditahan-tahan biar lebih rindu gitu loh. I see. Dan soundsnya lebih R&B juga gak sih? Lebih R&B. Karena automatically suaranya Alan adalah R&B style gitu gak Iya. sih? Dan yang pasti buat aku ini apa ya suatu semacam beban gak sih ketika orang udah taunya tuh ini tuh Agnes. Betul. Sempat dibully sama fans. Sempat dibully. Iya, sama fans Agnes. Oh my god, aku kebayang sih. Apa katanya? Ada inget nggak kata-kata yang menyakitkan gitu? Sangat males ingat tuh. Iya, jangan inget, jangan. Tapi pokoknya ya gitulah, cuman ya gimana ya? Kebayang sih. Ya udahlah. Apa sih yang nggak dibully? Iya. Semuanya dibully. Bener. Semua yang rilis di internet akan punya hater pasti. Orang baik aja ada haternya. Iya, bener banget. Oke, tapi Alan, pelajarannya adalah ketika lagu Rindu itu keluar, ternyata itu bisa connect sama orang banyak. Betul. Orang pakai soundnya, Betul. ya nggak sih? Dan dari sebuah konten yang iseng naruh di lantai gitu kan? bandara, betul? Bandara tiba-tiba boom. Betul, Coach. Dan Amazing. Oke. satu hal yang aku pelajari ya, kadang tuh ketika kita sudah kayak hit rock bottom, udah paling bawah nih dalam keterpurukan kita, kita tuh pikir kayak aduh gimana ya? No, actually ketika kita udah hit di bawah, there is no other way than to go up. Iya bener. Iya nggak sih kameramen? Wah. Bener ya. Setuju sih. There is no, kamu udah nggak bisa lagi ke bawah lagi. Itu sudah paling bawah kamu, dan gitu. Naiklah. Tapi mungkin kecepatan naiknya tuh berbeda-beda. Ada yang langsung boom, ada yang pelan-pelan. Tapi aku suka proses-proses ini. Aku sangat bersyukur, Coach, kepada Tuhan ya. Aku tuh dikasih proses yang begitu panjang kayak sekarang. Karena aku tuh belajar banyak hal lah. Contoh, mungkin kalau aku bikin lagu tiba-tiba viral, mungkin aku nggak siap menerima itu. Karena keviralan itu membutuhkan mental yang kuat. Oke. Sama kayak kalau kita berdoa, ya Tuhan, aku pengen banget punya uang yang banyak. Ada yang dapat, ada yang tunggu sebentar. Nah mungkin aku di bagian yang sebentar karena uang ini membutuhkan apa? Kebijaksanaan. Yes. Dan I will train you little by little sampai kamu benar-benar siap dan semuanya bisa dikasih. Jadi proses-proses ini tuh membuat aku jadi bisa nulis lagu, jadi bisa belajar vokal lagi sendiri dengan Rimar. Aku belajar vokal dengan Rimar. Suka ngajarin, Kak kalau belting tuh gini. Oh iya, bikin. Mungkin kalau dulu aku nggak sempurna dalam rangkup penyanyi, aku beltingku sangat lemah dulu. Tapi sekarang udah lebih oke, Coach. Dan lebih lebih bijaksana lah dalam bernyanyi. Dulu suka ikut-ikut emosi gitu. Nyanyi kan harus tenang. Agree. Oh ini nggak perlu sini gitu. Iya. Nah itu, dan aku sangat menyukai dan enjoy proses ini, Coach, karena proses inilah yang nantinya suatu saat ya, aku percaya akan membuat aku menjadi
seniman yang lebih baik lagi, musisi yang lebih baik lagi. Gitu. Bener banget. Mas. Intinya kalian harus sabar ya. Karena bener banget yang tadi dibilang bahwa kalau dari rock bottom kita naik, tapi naiknya mungkin ada yang pelan, ada yang cepat. Betul. Yang pasti harus tetap sabar dan enjoy the journey. Enjoy. Kita nggak boleh dibawa stres. Nanti jatuh lagi. Iya benar. Contoh kalau kita berenang, coach, kita gimana harus tuh, lemas. gimana? Oh Kita iya. harus lemas kan. Oke. Kalau kita tenggelam. Gitu, betul nggak? Bener. Tapi ini guys ya, ini adalah datang dari seseorang yang pasti pengalaman sudah banyak banget dan pasti sudah merasakan keterpurukan pastinya. Kalau nggak mungkin Alan bisa share hal seperti ini nggak sih? Yes, coach. Aku tuh dulu sempat nulis lagu, tapi di Rusia juga. Hah? Ya. Tunggu, tiba-tiba ada Rusia di sini. Gimana? Jadi coach, aku tuh 13 tahun ya. Aku tuh nggak tinggal di Indonesia sama sekali. Kecuali waktu The Voice. Aku cuman pulang, aku mau ikut Terus ikut. Terus kena mental. Balik lagi. Oke. I don't wanna go back. Ya, jadi aku kan grow up teenager kan ke early adulthood itu kan di Malaysia. Terus aku pindah Australia, kakak aku di sana. Terus aku pindah China. Wah, sampai ke China juga? Sempat di China 4 tahun. Oke. Dan 5 tahun di China. Meanwhile in China itu aku tuh setahun setengah, hampir 2 tahun bolak-balik Moskow. Ngapain? Nulis lagu. Tapi aku dulu ghostwriter untuk Oh iya? ya. Sempat jadi ghostwriter? Sempat jadi ghostwriter. Ini aku baru tahu, soalnya setahu aku tuh Alan itu ya Malaysia, di Australia, tapi untuk China dan Rusia ini aku belum pernah dengar. Iya, aku sempat jadi ghostwriter buat musisi di Russia. Wow, pengalaman apa yang Alan pelajari selama menjalani profesi itu di sana? Ghostwriter? Iya. Diam. Dan diam dan gak sakit hati. Jadi kan lagunya udah punya orang ya. Walaupun kita yang buat. Oh iya, oke. Jadi enggak. Wow. Good job. Tapi duitnya oke Malah gak? diet. Duitnya oke. Oh duitnya oke. Ya, that's why. Iya. Oke, wow. Cuman waktu itu aku tuh jadi ghostwriter, aku gak mikir aku akan jadi musisi, coach. Karena di otak aku tuh kayak, music ini tuh hobi. Aku tuh dulu ada kerja hakiki. Kerja hakiki. Bahasa Melayu pula. Kerja hakiki ya? Kerja tetap. Ah. Nah, ada. Oke. Boleh tahu apa? Bisa. Aku dulu copywriter dan English teacher. Ya, berarti emang berhubungan sama penulisan. Yes, dan betul. Ya, oke. jadi aku kayak ya udahlah ini part of my hobby, ya udah bikin aja. Tapi ada kerja tetap kan. Artinya tanpa beban lah gitu ya, bikin Tanpa aja beban. Tanpa beban sama sekali. Aku cuman berangkat ke Moskow. Oke, kita workshop buat melodi karena aku buat beberapa lirik lah. Iya. Terus oke, balik. Gitu kerjaanku. Tapi ini berarti timeline ini sesudah The Voice itu kan? Sesudah The Voice. Tapi sebelum X Factor. Tapi sebelum X Factor. Tapi sebelum The Voice aku memang udah di luar negeri. Oh, oke. Iya. Iya. Oke, aku boleh nggak, mumpung kita lagi bahas timeline di masa itu ya. Kan Alan juga pernah mengikuti sebuah ajang bernama X Factor kan? Betul. Di mana Alan disatukan menjadi sebuah grup. Tentu teman-teman di sini tahu ya, familiar juga sama grup ini yang bernama Second Chance gitu ya. Gimana? Maksudnya Alan tuh kan berarti dari dulu kan seorang solois aslinya kan? Betul, aku solois. Seperti apa sih ketika ya mungkin aku bilang Disatukan ya? disatukan atau dipaksakan? Terlalu kasar nggak dipaksakan? Apa emang dipaksakan? Nggak juga sih. Oh nggak juga ya? Karena ditanyain kamu mau nggak? Kalian mau Oh nggak? iya. Ya? Coba ceritain dong sedikit, maksudnya gimana tuh Alan sebagai solois? Sepertinya ini pengalaman yang... Ini luka baru sembuh ya? Luka baru sembuh. Dikopek lagi. Dikopek lagi. Aduh. Soalnya gini, aku cuma pengen mengambil sisi ini aja. Sisi gimana sih seorang solois harus menyesuaikan diri kepada sebuah grup. Ketika kan 4 orang ya? Iya. Harus punya ego masing-masing dong. Betul. Gimana tuh kan? Aku sebenarnya suka dengan grup. Sebetulnya suka? Sangat suka. Oke. Coach, aku nggak pintar harmoni, tapi aku suka berharmoni. Aku tuh, lagu-lagu aku record, aku vokal direct sendiri. Kadang tuh, ya kadang 30 menit itu aku pakai buat nyari harmoni. Karena aku nggak bisa harmoni yang iya. kayak Rimar yang
langsung gitu. Aku kayak harus nyari. Well, it's okay. Aku nggak pinter, tapi aku akan dapat gitu loh harmoninya. Oke. Aku suka di grup karena aku suka. I love doing harmony. Love it. Aku rasa lagu dengan harmoni itu indah. Indah, oke. Sangat indah. Harmoni itu hal sepele yang kadang disepelekan orang, tapi sangat penting sebenarnya dalam sebuah lagu. Agree. Dan di grup itu aku belajar untuk berharmoni. Itu berarti pengalaman yang cukup punya pengaruh juga lah ya dalam bermusiknya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Di grup aku belajar berharmoni, aku diajarin, aku dipaksa untuk bisa berharmoni. Aku suka itu. Aku suka orang yang mengajar dengan keras gitu loh. Milenial kan? Iya, oke. Kan? Jadi VOC. Cuman memang di grup itu ya, ini hal yang aku suka ya. Nostalgia yang aku suka lah. Aku tuh suka dimana kita performnya sama-sama. Nervousku tuh dibagi 4. Oh iya. Aku tuh langsung percaya diri, naik ke panggung tuh langsung kayak. Karena kita we're together. Yeah, we are together. We are all in this together. Jadi aku pernah lupa lirik, coach. Jadi ini bukan lupa lirik sebenarnya. Jadi tiba-tiba ada requestan, lagunya aku nggak tahu. Tiba-tiba Lan, giliran kamu. Kan nggak mungkin aku nggak nyanyi. Terus temanku di sebelah bilang liriknya, dan aku nyanyiin. Ya, pernah. Oke. Cuman memang apa ya, kalau coach mau nanya kenapa kita bisa mau nanya berpisah. Mau nanya. Kalau coach mau nanya gitu. Mau nanya apa yang terjadi gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu coach apa yang terjadi. Aduh, ini bakalan seliweran di TikTok. Nah, ini kan. Aku minum dulu deh. Oh iya, boleh minum. Silakan. Karena ini tuh hal yang nggak pernah aku umbar ya di TikTok, di dimanapun. Aku biasa kayak enggak. Cuman memang apa ya coach? Jadi aku yang ingatnya, aku tuh tipes waktu itu. Aku tipes. Kalau nggak salah besoknya tuh harus perform di ulang tahun RCTI yang ke MNC kalau nggak salah. Keberapa gitu. Oke. Aku tuh mencoba untuk perform waktu itu. Aku tanya dokterku, bisa nggak aku perform? Oh nggak bisa. Kamu panasnya 39,9. Kamu nanti kejang-kejang. Iya. Aku jelasin ke manajer aku. Katanya, oh tapi ini gimana ya gini-gini. Tapi aku coba, aku bilang oke, suntik paracetamol apa pokoknya aku harus turun. Panasnya harus turun, besok harus perform. Tiba-tiba dia udah turun 38, sekian. Aku bilang oke, aku bisa nyanyi. Dokter bilang ya udah kamu tanda tangan surat pernyataan gitu. Kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kami gitu. Aku telepon manajerku, katanya oh nggak bisa Lan, udah 3 orang. Aku bilang oke. Jadi aku bilang ke dokter nggak jadi, aku tetap opnam. Pas aku sembuh, aku tuh waktu itu ke Bali. Aku ke Bali sama Rimar, sama teman-teman lah. Ke Bali, terus pas sampai di Bali ditelepon, Lan, nanti kita meeting ya. Aku bilang, oke, untuk second chance ya? Iya, tapi kamu aja. Aku sudah feeling. Coach kalau Rimar ketemu Rimar tanya lagi ke dia. Jadi waktu itu aku di mobil sama Rimar. Aku bilang, oke kita latihan ya. Lan kamu dikeluarin. Aku udah feeling banget. Aku bilang, Mai coba kamu bilang, Lan kamu dikeluarin gitu. Itu bahkan sebelum meetingnya tuh? Sebelum meeting aku udah kayak feeling udah. Tiba-tiba 3 hari berlalu balik Jakarta. Meetingnya kapan? Oh besok aja. Besok. Pas besok meeting tuh lengkap tuh. Ketiga acquaintance aku, kepala divisi, manajer, ya kepala divisi di depan aku, di sini A&R, the record label, di sini ada manajer aku, mantan manajer aku. Jadi pertanyaannya coach, kalau aku tahu aku bawa iPadku. Di iPadku itu, aku tuh tulis semua, kan copywriter. Iya benar. Jadi pertanyaannya gini, apa yang kalian mau dari second chance? Karena kita sudah mau masuk tahun pertama. Nggak ada yang jawab waktu itu, terus aku kayak, yaudah aku jawab lah. Aku bilang, Mas, kalau misalnya second chance kan baru nih.
kita sekali manggung 80 juta, aku rasa terlalu mahal deh. I'm just being Alan lah. Aku rasa terlalu mahal deh. Gini. Gimana kalau misalnya ada klien yang ingin 40 juta, ya udah, iya aja. Nanti kalau misalnya nggak bisa berempat, yang udah nikah aja berdua gitu loh. Yang penting ada duit masuk buat yang udah punya tanggung jawab. Yang single kayak aku dan yang satunya lagi, it's okay. Kita nggak ada tanggung jawab untuk menafkahi orang gitu loh. Oh, ide yang bagus, tapi itu mungkin untuk tahun depan atau 2 tahun depan. Tiba-tiba ada orang lah ngomong, oh Alan ini Alan ini pendiam. Statementnya, Alan itu pendiam, tidak suka berbaur. Oke. Tapi aku nggak jawab waktu itu, nggak diam aja. Terus masuk lagi, oh Alan ini tidak ada rasa memiliki dalam grup. Nah itu aku sanggah coach, karena kalau nggak rasa memiliki ya, waktu di perlombaan tersebut, mohon maaf ya, waktu syuting VT itu banyak pakai baju aku. Kalau nggak memiliki ngapain aku share, betul. Iya kan? Yeah. Terus kalau coach lihat di YouTube ada satu cover yang kita bikin berempat. Yeah. Coach tahu nggak cara aku bikin cover itu gimana? Aku sambil bilang aku loh. Yeah. Aku bawa laptopku, mic kondenserku yang murah itu, aku bawa ke kosan teman-temanku. Aku paksa record satu persatu. Habis record, aku ambil mereka, taruh di mobilku, bawa ke apartemenku, shoot the music video, aku suruh tim aku edit, aku antar mereka pulang satu-satu. Sampai Bekasi. Segitu sampai Bekasi gitu effort. Terus dibilang nggak ada effort. Iya. Aku kayak, Itu pasti hurt sih. Yeah, it hurts so bad. Aku sampai bilang, terus, oh ya, enak nih. Ada pernyataan yang kayak gini. Alan ini, di Instagram Alan nggak ada foto grup. Aku udah bikin Instagram buat grup. Aku dan tim aku yang urusin itu. Makanya dia sangat estetik waktu itu. Aku yang foto kalian kalau lagi nggak ngapa-ngapain, aku yang bikin konten. Terus kenapa aku harus taruh di Instagram aku? Kan ada Instagram grup. Nggak ada foto bersama. Ada dong, tapi harus di slide. Ngerti gak sih coach? Itu alasan yang sangat absurd gitu loh. Kayak dibuat-buat aja gitu ya. Oke. Ini bahkan asam lambungku sampai naik. Sampai berlendir. Oke, terus tiba-tiba yang satunya bilang gini, jadi aku tanya, jadi gimana maunya? Oh kami mau bertiga. Aku bilang, oke. But I was so hurt, I was like deeply hurt. Dan aku tuh sampai kayak ngerti gak sih coach? Ini bukan ditusuk dari belakang ya, ini seperti ditusuk dari depan gitu. Iya. Cuman, jadi aku dikabarin gitu coach. Jadi meetingnya tuh bukan meeting yang mencapai mufakat gitu loh. Tapi kayak Alan tuh pang gitu loh. Alan tuh gini. Jadi aku kayak, dan sedangkan aku gak pernah, Alan tuh suka terlambat. Padahal? Pernah. Sekali. Okay. Terlambat banget. Jadi mereka udah di stage, tiba-tiba aku dari belakang. Salah. Gak boleh, terlambat tuh gak ada alasan. Tapi kalau kamu mau mengangkat Alan suka terlambat, aku gak perlu menjabarkan. Oke. Kebayang. Aku sekali doang terlambat. Aku gak pernah membuat satu tim menunggu untuk pergi radio karena ada yang belum bangun. Ya. Tapi kenapa harus dibawa-bawa gitu loh? Yeah. Kita ada 2 grup. Satu grup bersama manajer, satu grup tanpa manajer. Di grup tanpa manajer, kita bikin konten ya. Oh iya Lan, bagus banget kontennya. Kita bikin gini ya. Oke. Nanti kamu ngomong ya di grup sebelah. Aku ngomong di grup sebelah. Kak, kita mau bikin konten ini ya, gini. Manajernya tanya, apa outputnya? Aku bilang, karena kita mau ada konten di Instagram. Oh kalian tuh harusnya konten gini. Tiba-tiba mereka yang udah setuju di grup sebelah masuk ke grup itu. Oh iya Lan, benar. Aku kayak, wow.
Oke. Itu chat-chat itu masih ada, aku simpan semua. Ngerti. Oke, ntar aku salin dulu handphoneku ya. Udah terus handphoneku ada spam terus nih. Oke, terus Lan. Pernah gak kayak gitu? Itu waduh. Jadi aku tuh langsung dibenci gitu loh, kayak Alan nih problematik. Ngerti. Padahal sebenarnya di grup sebelah we have agreed on that term. Aku tuh cuman kayak membawa pesan itu ke sebelah. Tiba-tiba yang udah sendiri, wih mengganti jawaban. Iya. Mengganti jawaban, aku kayak wah, ya udahlah. Gitu, selalu gitu. Oke. Dan sampai akhirnya kita berpisah, terus sempet kayak kita mau PC kan. Lah nanti di PC kamu bilang kamu sakit aja ya, jadi kamu nggak bisa ikut. Bilang nggak bisa, kalau sakit aku sehat. Akhirnya pas PC nggak ada sebuah pernyataan dari aku kenapa aku keluar atau dikeluarkan. Dan pas aku keluarin single pertama, mohon maaf, perlu makan ya coach ya. Jadi aku menuangkan lah nih dalam sebuah lagu. Dibully. Alan kacang lupa kulitnya. Alan gak tahu diri. Gitu loh. Alan lupa perjuangan dengan teman-temannya. Mohon maaf lahir batin, walaupun belum lebaran, aku yang dilupakan sebetulnya. Cuman aku tidak melawan itu, kayak sempat melawan, sempat menjelaskan. Tapi kadang-kadang tuh orang, they will believe what they want to believe. So we don't have to convince them and say, no, it's not like that. We just be quiet. Nanti mereka akan bosan sendiri. Ya. Karena kebenaran akan mendapatkan jalannya sebenarnya. Ini terjadi tahun 2022 ya. Itu coach bayangin ya. Aku baru keluar nih, baru lulus nih dari X Factor. Lagi honeymoon phase dengan grup aku, kesana kesini sama grup aku, suka banget sama grup aku, walaupun pernah nih ya lagi perform, kita tuh sebenarnya tadi bagus, cuma tadi Alan pitchy. Gue, maaf. Tapi coach, aku nggak terluka. Aku kayak, oke, aku pitchy, aku telepon Rimar, lihat aku pitchy ini kenapa ya? Kayaknya kamu kurang support deh kak, kamu harus support lagi. Oke, belajar, buat. Kita tuh tadi bagus, cuman Alan tuh kamu harmonimu tuh seharusnya ke sini, tapi kamu tuh ke situ. Oke, berarti aku harus menghafal. It's fine. Aku selalu menerima kritikan itu sebagai hal yang baik ya, coach. Karena tanpa dikritik kita nggak tahu kita kemana sebenarnya. Ya, betul. Cuman ketika terlalu sering ya dikritik, itu merusak juga sebenarnya. Iya, kebayang lah. Jadi kita kayak apa yang kita buat salah. Jadi nggak enak. Cuman aku nggak pernah masukin di hati. Aku kayak ya udah nggak apa-apa. Gini. Oke. Santai. Ya. Dan setelah di honeymoon phase itu tiba-tiba aja aku kayak di-cut. Kan nggak enak coach rasanya, kayak mana ya, aku kayak tanpa arah coach waktu itu. Mau bikin lagu, selama ini mentalku tuh di press, kamu tuh nggak bisa main musik, mana bisa bikin lagu. Jadi kayak iya juga ya. Ya gitu. Sempat ada doubt in me. Mau bikin lagu, nggak tahu prosesnya gimana coach. Ya. Nggak ada label. Kan aku orang copywriter. Mungkin kalau ditanya percetakan di mana, aku tahu. Iya. Jadi aku tuh memang nggak ada arah waktu itu. Aku tanya orang, mixing mastering siapa ya paling bagus? Oh ini. Aku lihat aja tuh lagu-lagunya anak-anak idol. Harry Alexis, cari Instagram. Halo Mas Her, boleh mixing nggak? Ini siapa ya? Alan yang mana ya? Nggak terkenal Mas Heri. Gitu. Oke. Terus, suara kamu kayak gimana ya? Aku kirim voice note. Itu benar-benar ngontak sendiri ya? Yes. Kontak sendiri, bayar sendiri. Terus studio rekaman. Di mana ya?
chat di Google. Cari Google. Keluar nih Passion Vibe. Aku chat. Oh kamu Alan ya? Iya. Boleh diskon gak? Dikasih. Dikasih? Diskon. Terus apa? Editing. Editing waktu itu di editing Kak Barsena. Oh iya. Iya. Tapi dulu beda lah sama sekarang. Gak dulu dan sekarang emang berbeda. Iya. 3 tahun itu latihan terus coach merubah suara loh. Iya, pasti. Dari awal kayak aku rilis gimana caranya ya? Oh kamu pakai ini aja sound on, oke. Rilis. Promonya gimana ya? Oh gini, oke. Berarti even publishing nge-publishnya sendiri, mikirin promonya sendiri, mikirin siapa yang mixing masternya sendiri. Dengerin pun sendiri kadang-kadang. Sedih banget. Tapi ini gila, maksudnya dari sebuah peristiwa yang dari sisinya Alan itu ya menyakitkan lah ya pastinya ya. Sangat menyakitkan. Dan hilang arah, artinya kayak, Yes. aduh gila gue biasanya ada yang ngurusin, ada tim Betul. manajemen yang ngurusin gue, ada teman-teman gue ya kalau untuk brainstorming ide. Sekarang gue sendiri guys. Sendiri. Tapi Alan nggak nyerah, Enggak lah. Alan hajar terus. Hajar karena kita udah dibawa sejauh ini ya coach oleh Yang Maha Kuasa. Sayang banget kalau ya udahlah aku balik Cina, nggak ada gitu. Iya. Hajar. Aku dulu ya suka dengerin Adrian Khalif dulu sebelum beliau terkenal sekarang. Aku kayak nunggu ini kapan ya terkenal orang ini, suaranya enak banget lagi. Dan pas beliau terkenal kayak oke. Dia kayaknya 7 tahun deh dia tunggu. Iya. 7 tahun ya? Iya. Nah, oke, boleh nih 7 tahun. Itu menjadi inspirasi ya buat Mama Ternyata. Tentu saja. Benar. Oke. Dulu aku denger lagu-lagunya. Nah terus apa yang terjadi kan setelah itu Alan mencoba cari cara sendiri gimana caranya biar bisa nulis lagunya bisa rilis. And then what happened after that gitu? What happened? So I was contacted by my previous label. Kamu nggak bisa rilis. Kita tuh masih ada hak suara. Terus aku bilang, kan waktu kamu mengeluarkan aku dari grup, kamu kan yang bilang sendiri. Kalau aku udah karena nggak di dalam grup maka aku udah nggak lagi bersama record kalian. Terus kenapa sekarang tiba-tiba begini? Oh kamu harus titip edar. Nggak mau lah. Aku bayar sendiri semuanya. Masa potong 30%? Ada begitu ya ampun. Iya. Itu belum Sedih selesai banget. berarti urusannya ya. Padahal waktu itu dibilangin nanti kita coba cariin kamu, tawaran kamu ke label-label record, Warner lah apalah. Tapi nggak ada kan, nggak ada kabar. Ya musisi kan, coach tahu sendiri lah. Kita tuh kalau udah gini, udah ting. Nah ini harus nulis. Kalau udah nulis harus apa coach? Harus aransemen. Betul. Kalau sudah aransemen harus apa? Harus mixing dan harus rilis. Betul. Masa ditahan? Nggak boleh. Yes. Kayak nggak bisa. Aku ke kantor waktu itu. Aku bilang, ya udah kalau aku harus titip edar, aku nggak mau rilis. Aku akan balik ke China dan kerja lagi. Oh ya udah kalau gitu kamu balik ini aja, rilis aja sendiri. Nanti kalau kedua ketiga kamu titip edar ya. Tapi aku nggak mau buat itu karena menurut aku sekarang kan dunia digital ya coach. Iya. Kalau kita bisa, kenapa harus titip edar gitu loh? Iya. Kenapa harus 30%-nya diambil? Makanya sedangkan promosinya kita duit kita sendiri. Padahal kita produksi sendiri, promosiin sendiri. Iya, 30% itu untuk kalian ketik nama aku dan pitching ke label. Well, I did it myself. Iya betul. Why do I have to pay 30% of all of my income buat streaming income buat itu gitu loh? Ya aku rasa itu nggak worth it banget. Iya. Menurut aku, ya udahlah aku usahakan sendiri. Gagal pun will be a lesson to me. Will be a lesson to you. Yes. Setiap lesson ada price. Kita belajar di sekolah pun bayar coach. Apalagi ini pelajaran hidup. Bayarnya dengan apa? Kerugian, waktu. Waktu yang terbuang. Rugi duit. Ya itu bayaran kita. Cuman pengalaman itu guru terbaik. Itu dia. Dan aku senangnya Alan tuh menghadapi semua ini tuh penuh dengan dia itu fight gitu loh. Because you know what you want. Yes. Gue tahu gue maunya begini, gue mau ke arah begini, dan gue nggak akan diem aja atau manut-manut aja ketika ada orang yang menghalangi gue segala macam. Dan itu menurutku sesuatu yang
Atau kita contoh ya, especially di dunia musik ini, di dunia independen ini, Yes. ya harus begitu nggak sih? Sangat susah coach Iya, independen. betul. Itu berarti di lagu yang mana tuh, Lan? Jalan yang berbeda. Jangan beda, oke. Jadi pas itu keluarlah beberapa lagu, terus aku diganti manajer. Ya. Terus manajer aku juga suka, ya gitulah. Ada saja. Ada saja. Iya. Ditimpa, pang. Terus dia juga suka bikin gosip nggak jelas. Bahkan anak-anak didiknya pun digosipin sama dia. Aduh. Terus, Oke. terus tapi aku bersyukur sama dia. Ya. Gara-gara dia, aku dikeluarin dari manajemen. Dan aku kayak, yes, tahu nggak surat dikeluarin itu coach? Aku print, aku laminating, aku bingkaikan. Oh my God. Yes, it's like my certificate of freedom. Wah, Wow. merdeka. Merdeka ya. Aku langsung semangat bikin lagu lagi. Iya. Semangat bikin lagu. Promosi, aku mulai keluar duit promosi. Dulu nggak mau keluar duit promosi karena lagunya naik, nanti gini. Jadi aku dulu kayak kalau naik, kalau nggak apa-apa. Ya. Ini adalah telur-telur yang aku cadangkan. Ya. Tapi Alan terus berkarya, Terus. terus menulis terus gini. Ya? Terus. Dan aku malah kurang mau nyanyi lagu orang. Maunya lagu sendiri. Iya, aku. Alasannya apa, Lan? Alasannya aku nggak mau drama, coach. Letak dramanya di mana? Letak Maksudnya, dramanya apa adalah itu maksudnya? aku nggak mau kita bisa melihat sekarang kayak gimana. Penulis lagu tidak mengizinkan ini bukan lagu-lagunya. Ngerti. Paham. Aku nggak mau itu terjadi di kehidupanku karena akan stres banget. Iya. Contoh lagu itu yang hits. Ya. Terus nggak bisa bawa kan susah ya. Terus kalau ditulisin lagu kan dengan publisher ya. Aku tuh pengen punya piring hitam sendiri. Nanti kalau dengan lagu orang, aku tuh Ribet. harus izin. Iya, ribet Satu-satu. lah. Iya. Harus ngasih daftar penjualan. Ya. Kalau aku tulis sendiri, ya udahlah. Benar. Oke, Punya Lan. Aku pengen loncat nih sekarang ke album, Lan. Albumnya. Itu ada berapa belas lagu? Ada 12 tapi ada 2 lagu yang sama. Versi duet, versi single, versi akustik dan versi sendiri. 12 lagu ya. Ya. Nah ini kan tahun ini kan. Yes. Nah boleh ceritain gak nih prosesnya Dear AA ini ya. Ini adalah album guys, Yes. 12 lagu dan berarti cuma satu ya yang bukan lagunya Alan. 3, 2, Oke, 3, 4 kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Selain daripada itu tulis sendiri semuanya. Nah ini proses pembuatannya gimana? Maksudnya setelah Alan going independent gitu. Yes. Gimana tuh? Lan? Jadi Dan kenapa album? Kenapa nggak single-single aja gitu? Jadi ini adalah sebenarnya single per single yang udah aku kumpulin coach. Jadi album. Oh, dijadikan album. Tetapi next year album aku buat ya. Oke. Jadi kalau dari pertama ya Dear AA ini tuh artinya Dear Alan Anderson. It's for me. So the album is for me. Itu tuh aku tulis lagu Dear AA ketika aku tuh jadi waktu aku sering bolak-balik ke Moskow itu aku tuh akhirnya depresi coach, anxiety. Karena tidak transparan dengan produser di Moskow waktu itu. Iya. Depresi terus kayak mau bunuh diri lah, nggak jelas ah. Pokoknya tuh ini banget ya. Nggak jelas banget. Oh Nih, my God. Oke. Terus aku tulis lah itu Dear AA. Aku tulis itu kayak surat cinta untuk diri sendiri. Iya. Itu udah berapa dari 2020 2 tahun terus ikut X Factor, dikeluarin dari grup segala macem, keluarlah jalan yang berbeda. Iya. Itu sama Kak Igo. Terus jalan terbaiknya tuh sama siapa gitu. Terus dimiliki dia dengan Trakas. Terus aku tuh pas dimiliki dia aku lihat, aduh mahal banget ya bikin lagu dengan orang. Kayak, aku bikin sendiri lah. Iya benar. Kayak mahal banget. Terus haknya tuh nggak buat kita gitu. Benar, iya. Jadi aku buat sendiri lah. Jadi selain daripada itu, aku buat sendiri. Jadi setelah dimiliki dia, aku be mine, bikin sendiri, tulis sendiri. Aku waktu itu di Tokyo, tulis ini be mine. Terus semuanya ada cerita lah dalam lagu-lagu tersebut. Iya. Nah ini aku menarik juga nih. Ada bareng KB ya di EE yang versi duet. Ini gimana ceritanya bisa sama KB? Jadi KB itu
salah satu acquaintance aku yang deket ya dulu. Suaranya bagus, sangat bagus. Tapi dia tuh tidak terekspos. Nah, seperti seharusnya. Yes, aku rasa kayak gini dia harus terkenal. Iya. Dia, wih gila sih sinting dia. Bisa nggak sih? Iya, benar. Boleh. Sinting sih. Iya. Dia riff and runs-nya tuh Memang. tangga yang patah-patah gitu. Patah sekali, ya gila emang. Dan dia sangat bagus. Dia juga salah satu orang yang membantu aku belajar ya. Aku bilang, Kay, kita bikin, aku ada lagu di AA, kamu mau nggak duet? Tapi verse kamu tulis sendiri. Oke, mau. Oh gitu. Iya, kita rekaman. Berarti ini collab banget nih ya? Collab banget. Ini collab dengan rasa percaya dan cinta. Iya. Dia sangat bagus, coach. Iya. Nah, dari dulu aku pengen berduet dengan Rimar. Nggak bisa. Aku udah pernah tulisin lagu buat Rimar tuh dari 2023, coach. Karena birokrasi nih ya? Karena birokrasi nggak tembus-tembus lagu yang aku tulis. I see. Oke. Wow. Alan ini apa pengalaman hidupmu ini dan juga karir bermusikmu ini banyak lika-liku yang Betul. tapi itu yang membuat Alan tough ya, yang membuat Ya. Alan terus bergerak terus maju gitu ya. Tough dan aku tuh jadi orang yang gini loh, coach. Aku percaya jadi dalam bermusik itu bukan cuma bakat. Kamu tuh bisa nyanyi bagus banget, coach. Tapi if you are very difficult to deal with in a work environment, then you will not get hired for the second or third, fourth, fifth time. Kan? Setuju. Tapi kalau talent kamu, contoh lah biasa-biasa, but you are a joy to deal with during work. Iya, Tentu aja orang kayak kita ajak dia yuk. benar. Jadi sebenarnya yang aku pelajari adalah attitude will bring you really far. Cuman the problem is in our industry banyak orang tuh suka eksploitasi penyanyi yang belum terkenal. Setuju nggak? Iya sih benar. Contohnya nyanyi yuk di acara aku sekalian promo. Sekalian Nggak promo boleh tuh ya nggak boleh Ada gitu ya. Sepatu nggak boleh. Nah, iya. Lagian kan di acara aku kan ada orang-orang terkenal, nggak boleh gitu. We pay bills. Yes, we pay electricity, water, maintenance Benar. with money. Iya. We don't pay with, hi guys, Iya, bukan aku pakai exposure. PLN. Iya betul. Pakai PLN kita guys ya. Jadi kita bayar bill. Bener banget. Itu yang terjadi eksploitasi. Itu eksploitasi penyanyi baru. Itu yang nggak mau aku tuh nggak mau nggak mau terlibat di situ. Jadi kalau Lan nanti perform sini ya, tapi kita selama itu bukan acara keagamaan atau charity untuk orang-orang yang membutuhkan, aku nggak akan get involved. Ya, itu prinsip itu, dan itu penting Tapi buat aku. untuk orang lain itu adalah problematik. Yes. I see. Tapi menurut aku itu bukan problematik, itu aku nggak mau dieksploitasi dan itu hak aku sebagai manusia ya, coach. Iya. Aku tuh pernah ya dihubungin seseorang lah. Si artis ini tuh mau bikin acara. Aku tuh udah telepon artis ini untuk pakai bandnya, tapi vokalisnya minta 10 juta. Tawarin dong Lan. Nggak bisa dong. Aku cuman bilang, nggak bisa ditawar. 10 juta murah banget. Kamu suruh dia nyanyi sampai tenggorokannya bengkak 10 juta itu murah nggak sih? Kan? Kayak nggak bisa. Iya lagian kan akan ada ini. Banyak artis yang datang gini-gini. Aku bilang nggak bisa Kak. Kalau kamu nawar, dia ngasih nggak? Enggak, ya udah. Itu problematik tuh ya. Itu problematik. Aku yang problematik. Alan problematik karena nggak mau ya. Nggak bisa. Aku rasa itu nggak bisa lah buat temanku ini. Aku rasa nggak bisa. Dan aku tuh tanya ke temanku juga, kamu mau ditawar nggak? Enggak Lan, udah murah banget. Ya udah aku bilang nggak bisa. Aku bilang kalau kamu memang betul-betul mau bantu dia sebagai penyanyi, kamu ganti acaranya. Tulis showcase-nya ini. Iya sekalian. Iya dong. Mau free kan? Iya. Sekalian. Iya, jangan eksploitasi. Bener lah. Ini prinsip-prinsip gini harus kita harus punya sebagai artis, sebagai seniman. Kalau enggak kita nggak bisa maju. Betul, kita akan Coach. dibully terus. Karena kita tuh industri kreatif. Iya. Contoh ya, aku tuh mau hire videographer. Videographer tuh mahal, coach. Betul. Aku tanya, budgetmu berapa? Oh sekian puluh. Aku bilang, aku cuma punya segini, mau nggak? Kak, kalau segini boleh nggak? Aku bilang, maaf ya, aku bukan nawar nggak tahu diri. Budget kamu udah bener. Aku aja nggak mampu. Aku bilang gitu. Bukan salah kamu. Kamu nggak usah menurunkan harga kamu. Kalau emang
nggak bisa. Ih, Kak Alan, kamu kok ngerti banget, ya udahlah ayo. Kayak, ya udahlah ayo. Ya. Iya, jadi masalahnya tuh bukan, oh budgetnya terlalu tinggi. Enggak, budgetnya tuh udah pas dengan apa yang dia rasa dia capable of gitu loh. Ya. Kita yang sebagai pengguna jasa yang nggak mampu sebenarnya. Ya udah, kalau kita mampunya 2 juta ya cari orang yang menghargai dirinya 2 juta gitu loh. Betul. Jangan kamu lihat, oh dia ini harganya 30 juta. Aku kan terkenal. Ya udahlah. Ya selama kamu bukan Raisa dan Agnes Monica, udah. Iya. Tapi bener lah. Ini kita harus dengar juga ya, terutama buat penyanyi baru. Bukan berarti kalian baru terus kalian bisa kayak nggak punya prinsip gitu loh. Betul. Nah itu juga yang tentu bikin Alan bisa punya karir dan dipercaya juga sama orang-orang di Malaysia juga ya. Betul. Tapi sebelum ke Malaysia Lan, satu terakhir. Yes. Ini ada duet bahasa Jepang, apa itu? Itu ada lagu Aku Be Mine tapi di bahasa Jepang. Oh, ini penyanyi siapa nih? Penyanyinya Chiyotia. Chiyotia ini penyanyi independen Jepang, cuman dia tuh sering banget di Hawaii. Kok bisa kerja sama dia gimana? Instagram. Aku bilang, aku kayaknya, soalnya Biman ini kan dia city pop ya coach. City pop kan dari Jepang. Kayaknya kalau bahasa Jepang seru deh. Jadi sesimpel itu Instagram? Ya. Kalau di mana collab with me? Yes, let's go. Tek. Udah. Dia take dari Tokyo, aku take dari Kuala Lumpur. Mixingnya Harry Alexis. Harry Alexis, yang mana itu juga di DM juga. Ini DM juga. Ini DM juga. Semua itu DM, dari DM pindah komunikasi guys, komunikasi guys ya. Komunikasi is key. Dan mesti berani gak sih? Harus berani. Ya kalau kita pengen sesuatu, kita ngomong. Kita ngomong dan kita, iya komunikasi is key. Jadi kalau misalnya kalian lupa bawa kunci pintu rumah, nah bilang aja, buka dong pintunya. Nanti pintunya bakalan kebuka. Itu benar sekali ya guys ya. Inilah kenapa ya kita perlu nih ngobrol sama Alan karena gini, banyak kalau yang aku tadi dengerin Alan cerita gitu, banyak hal yang aku tangkap. Memang intinya tuh kamu harus punya prinsip. Kalau kamu mau sesuatu kamu harus tahu. You have to know what you want, guys. Ya, dan juga ya maksudnya punya prinsip artinya supaya kalian nggak dibully terus. Kalian going somewhere gitu ya with your work. Nah, sekarang gini Lan. Setelah ini semua Alan melewati segala macam ya dari mungkin rasa ya tentu menyakitkan pastinya ya si perusahaan tadi, terus juga ada tiba-tiba sama kepentok lah sama label lah ya kan, Alan harus cari-cari itu kan sebuah pengalaman yang tentunya membentuk juga kreativitas Alan dan cara Alan berkomunikasi sama orang segala macam, hingga akhirnya Alan sekarang juga sibuk nulis lagu buat penyanyi yang terkenal gitu di Malaysia gitu loh. Itu sangat bersyukur coach aku. Itu dia, maksudku sebuah hal yang langka lah penyanyi Indonesia bisa punya tempat di sana gitu. Nah sekarang what's next nih, kan Alan udah ada season nafas ini dan juga sekarang mempersiapkan lagu juga di Indonesia. So what's going on dengan Alan Anderson saat ini ya? Jadi saat ini tuh aku lagi nulis lagu untuk 2 artis besar di Malaysia. Yang tadi aku udah bilang. Artis besar di Malaysia? Iya. Masih rahasia? Masih nggak bisa, ini sangat rahasia kok. Kalian semua tahu lah lagu-lagunya. Artis itu. Oke, artis besar Malaysia yang kita di Indonesia tahu lagu-lagunya. Yes. Berbahaya. Dua ya. 2 orang yang berbeda. 2 orang yang berbeda. Dua-duanya artis besar ini. Iya, perempuan. Bisa ditebak lah. Bisa ditebak. Yang satu lagunya tuh selalu ada di kalau reguleran, pasti nyanyi lagu dia. Udah pasti lah. Oke, wow. Nah itu, terus aku tulis untuk Rimar. Aku kemarin produce buat Rimar 2 lagu dan 1 lagu duet. Ini sebetulnya bisa dibilang. Kesebut lagi. Gak apa-apa lah, udah. Udah, nggak apa. Ini udah tersebut ya, jangan diedit ya, jangan biar ada ya. Tapi sebetulnya ini sebuah breakthrough lah ya. Yes. Buat seorang Alan ya. Ya, coach, aku sangat bahagia. Wow, oke. Kayak wow. Tergeser apa tadi coach? Wow. Oke. Alan, apa harapan Alan nih? Maksudnya untuk ketika proyek-proyek ini sedang berjalan? Untuk aku ya, harapan aku semuanya mulus. Harapan aku selalu diberikan kekuatan, kesehatan, amin, kebijaksanaan, dan kesabaran. Juga harapan aku semoga suatu saat laguku akan ada yang naik. Itu aja. Yes, itu adalah harapan kami semua, penyanyi dan songwriter. Betul. Tapi sekarang Alan jadinya lebih berat songwriter atau singer nih Lan?
Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Aku suka banget songwriting. Emang iya. Suka banget. Copywriter pula backgroundnya. Ya, tapi aku suka menyanyi, Coach. Iya. Jadi, ya 60% songwriting. Aku bikin lagu, sekali bikin 3. Ya, aku sejam boleh 3 lagu aku buat. Wow. Gila ya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang lebih cepat dari aku, tapi Iya. aku sejam 3 lagu lah, kelar. Tek. Oke, Alan, nih kita udah banyak banget kita ngobrol dan banyak banget aku dapat pelajaran ya. Yang pasti kita sebagai penyanyi mesti tahu apa yang kita harus mau, kita harus punya prinsip. Dan Alan setelah mengalami berbagai macam cobaan, tetap gak nyerah, tetap terus berkarya. Bahkan what's coming buat Alan adalah lagu-lagu di penyanyi-penyanyi yang gitu besar. Yang tadi saya udah dengar namanya, tapi kita masih rahasia ya. Tapi buat saya ini adalah suatu suatu validasi yang sangat luar biasa gitu loh. Bisa berkarya, berkolaborasi dengan nama-nama besar ini. Alan, biasanya di di akhir podcast aku selalu minta tamuku untuk kasih semangat buat teman-teman yang nonton. Wah, banyak. Apalagi dari seorang Alan Anderson nih yang melewati banyak hal tadi. Aku pengen Alan share semangatnya ke teman-teman yang nonton biar mereka juga mau terus berkarya, bahkan mau kontak sendiri sound engineer, kontak sendiri orang buat collab. Jadi jangan takut untuk memulai gitu Lan. Betul. Tolong dong share Lan. Buat teman-teman di luar sana, musisi-musisi, terutama teman-teman yang independent musician seperti saya dan teman-teman yang lain, aku tuh pengen teman-teman tuh harus pertama punya ground yang kuat. Itu adalah cara kita untuk bertahan sebenarnya di industri musik ini. Terus yang kedua, aku pengen teman-teman untuk lebih berani lagi ya. Contoh, aku mau collab dengan siapa lah gitu loh. Coba aja DM. Siapa tahu dia mau. Coba aja DM. Aku juga kalau nggak coba aja dulu mana bisa. Iya. Dan yang ketiga, aku pengen teman-teman untuk menjadi orang yang mudah diajak untuk bekerja sama. Karena kembali lagi talent itu penting. Tetapi kenyamanan orang lain untuk bekerja dengan kita itu jauh lebih penting karena kita ini musisi ini adalah orang-orang yang menjual jasa ya. Jadi saya kita mau orang yang menggunakan jasa kita tuh merasa nyaman, merasa aman dan merasa puas dan belajar vokal. Penting. Itu dia. Di mana? Indra Aziz Vokal Studio. Yes, betul sekali. Belajar vokal. Penting. Rasa itu penting. Vokal itu lebih penting. Nah itu dia guys ya, penting banget. Alan, thank you banget. Pokoknya aku doain semua project-project yang lancar. Amin. Semua cita-cita buat berkolaborasi ini lancar dan sebagai singer, sebagai songwriter, sebagai produser semuanya. Alan, keren banget. Alan, thank you banget. Kita biasanya mengakhiri podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Baiklah. Gitu ya. Hitungan ketiga ya. Iya. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Thank you Alan. Thank you Coach.